Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mazidel Manur Anissa, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan materi Imperialisme Barat di Dunia Islam. Kelemahan dan kemunduran dunia Islam dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa Barat untuk bangkit dan bergerak menuju ke arah negara-negara Islam serta menguasai dan menjajahnya. Motivasi mereka datang ke negara-negara Islam adalah motivasi ekonomi, politik, dan agama. Hal tersebut dapat terlihat dari cara-cara mereka datang untuk pertama kali ke negara Islam. Mereka datang dengan dalih untuk berdagang atau mencari rempah-rempah di timur. Pada saat yang sama, dunia Islam sedang terus dilanda kemunduran dan kelemahan, serta kelemahan dalam berbagai bidang. Sehingga negara Islam tidak mampu bersaing dengan bangsa Barat yang didukung oleh kekuatan politik militer yang tangguh. Saat itulah dunia Islam berada dalam kekuasaan kaum imperialisme Barat. Setelah bangsa Barat menguasai ekonomi dan politik negara Islam, terdapat negara Barat yang menjajah dunia Islam, yang melakukan penyebaran agama Kristen melalui misionaris atau zending. Penjajahan bangsa Barat yang dipelopori oleh bangsa Spanyol dan Portugis mempunyai tujuan yang hampir sama, yaitu di samping mencari daerah penanaman modal asingnya, mereka juga berusaha untuk menyebarkan agama Kristen di wilayah jajahannya. Walaupun usahanya tidak segelancar yang dilakukan oleh Spanyol dan Portugis yang bersembunyian gold, yaitu semangat untuk mencari keuntungan besar atau emas, glory yaitu semangat yang menyebarkan agama Kristen di masyarakat yang terjajah. Dengan demikian, motivasi bangsa-bangsa Barat dalam menjajah negara Islam selain motivasi ekonomi politik juga terdapat motivasi agama. Satu demi satu negara Islam akhirnya jatuh ke dalam genggaman penjajah bangsa-bangsa Barat. Hanya beberapa negara yang tidak dijajah oleh bangsa Barat, seperti kerajaan Turki, Utsmani, dan Arab. Selain itu, kedatangan bangsa-bangsa Barat ke negeri atau wilayah Islam, terutama negara yang subur dan kaya hasil rempah-rempahnya, seperti Indonesia dan Malaka, serta Hindia, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan serta menggeruk kekayaan hasil buminya, tetapi juga untuk bertujuan menguasai seluruh sistem yang ada, baik sistem ekonomi, politik, budaya, pendidikan, agama, dan lain-lain. Kekejaman mereka dalam bidang ekonomi terlihat dari upaya mereka untuk melakukan monopoli perdagangan, yakni dengan merebut bandar-bandar pelabuhan besar yang sebelumnya menjadi daerah perdagangan umat Islam dari Arab, Persia, India, dan Cina. Dalam bidang kemasyarakatan, penjajah sengaja menciptakan jurang pemisah antara kaum bangsawan dengan rakyat kecil. Di samping itu, kaum penjajah seringkali melakukan penghinaan terhadap umat Islam. Mereka mengatakan bahwa kaum agama Islam adalah orang-orang yang bodoh dan terbelakang. Oleh karena itu, mereka tidak pantas mengatur masyarakat. Sikap dan perlakuan penjajah terhadap masyarakat yang dijajah tidak sebatas sampai di situ saja. Para penjajah menyebarkan budaya yang merusak bangsa dan agama, seperti budaya minuman keras, berjudi, pergaulan bebas, dan sebagainya yang melanda kaum terjajah. Dengan cara-cara itu penjajah merusak peradaban Islam, dan dengan demikian mereka berharap dapat dengan mudah menguasai negara dan masyarakat Islam yang berada di bawah kekuasaannya. Di kawasan Asia Tenggara, beberapa wilayah negeri Islam baru mulai berkembang, yang merupakan daerah rempah-rempah terkenal pada masa itu. Negeri di Asia Tenggara menjadi ajang perebutan negara-negara Eropa. Asia Tenggara, sebagaimana juga India, kekuasaan politik negara-negara Eropa itu berlanjut terus sampai pertengahan abad ke-20 Masehi.
Ketika negeri-negeri jajahan tersebut memerdekakan diri dari dominasi kekuasaan asing, wilayah Asia Tenggara yang juga merupakan negara-negara Islam tidak terkecuali jatuh dalam kekuasaan bangsa Eropa yang selama beberapa waktu menjajahnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.